Teori ini menjelaskan Islam masuk ke Indonesia dari Gujarat. Snowthorne berkeyakinan bahwa tidak mungkin Islam masuk ke Indonesia langsung berasal dari Arabia tanpa melalui ajaran tasawuf yang berkembang di Gujarat, India. Penerima ajaran agama Islam yakni pada abad ke-13 Masehi. Teori Makkah, Buya Hamka. Yang kedua, teori Mekah. Buya Hamka menggunakan berita yang diangkat dari berita Cina, dinasti Tang, sebagai acuan teori ini. Menurutnya, Islam masuk ke Nusantara pada abad ke-7 Masehi. Teori yang ketiga ada teori Persia. Teori ini, Islam masuk dari Persia dan bermazhab Syiah. Teori ini dipandang lemah karena tidak semua pengguna sistem baca tersebut di Persia sebagai penganut Syiah. Yang keempat ada teori Cina. Teori ini menyatakan bahwa Sultan Demak dan Wali Songo merupakan keturunan dari Cina. Yang terakhir ada teori maritim, menyatakan bahwa proses pengenalan agama Islam berlangsung selama kurun waktu abad ke-1 sampai abad ke-5 Hijriah atau 7 sampai 12 Masehi. Perkembangan Kesultanan di Indonesia. Pada masa perkembangan agama Islam adalah kurun waktu pada saat umat Islam telah membangun kesultanan sebagai bentuk kekuasaan politik. Sebagai contoh, Kesultanan Samudra Pasai di Sumatera Utara pada abad ke-13 Masehi, Kesultanan Leren di Gresik, Jawa Timur pada abad ke-11 Masehi. Perkembangan Islam di Indonesia semakin meluas seiring dengan banyaknya raja-raja Hindu yang memeluk agama Islam. Dengan demikian, yang terbentuklah Kesultanan Islam di berbagai wilayah di Indonesia. Istilah kerajaan juga berubah menjadi kesultanan dan istilah raja berubah menjadi sultan. Salah satu motivasi para raja memeluk agama Islam adalah untuk mempertahankan kekuasaan karena mayoritas rakyatnya memeluk agama Islam terlebih dahulu. Rakyat berbondong-bondong masuk Islam karena syarat masuk Islam sangat mudah. Lebih dari itu, Islam tidak mengenal sistem kasta. Islam dianggap sebagai agama pembebas dari rakyat jelata. Tumbuhnya kesultanan di Islam di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari sebab timbul politik di luar Indonesia. Periode Khulafaur Rasyidin, Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, Fatmiyah, kemudian diikuti dengan runtuhnya pengaruh Hindu-Buddha di India dan munculnya kerajaan Mogol. Perkembangan Islam di Peking, Cina berpengaruh terhadap pertumbuhan masjid pesantren baik dalam maupun di luar Jawa. Untuk mengetahui perkembangan mazhab Syafi'i yang dianut mayoritas oleh masyarakat Indonesia, termasuk Kesultanan Samudra Pasai, dapat diketahui dari catatan Ibnu Battuta atau penjelajah Muslim dari Maroko yang bernama lengkap Abu Abdullah Muhammad bin Abdullah Alawati bin Battuta, yang pernah berkunjung ke Sultanan Samudra Pasai pada tahun 745 sampai 746 Hijriah atau 1345 Masehi. Pada catatan tersebut dijelaskan bahwa di Gujarat perkembangan mazhab Syiah, sedangkan Kesultanan Samudra Pasai adalah bermazhab Syafi'i. Perbedaan mazhab antara Gujarat dan Samudra Pasai inilah yang dijadikan alasan oleh Buya Hamka untuk menolak teori Gujarat. Jika benar bahwa agama Islam berasal dari Gujarat, seperti pendapat Snowthorne, dan wilayah pertama menerima ajaran Islam adalah Samudra Pasai, maka dapat dipastikan bahwa Samudra Pasai akan bermazhab Syiah. Menurut Ibnu Battuta, Kesultanan Samudra Pasai bernama Zab Syafi
mazhab Syafi'i bukan mazhab Syiah. Mazhab bernama mazhab Syafi'i bukan mazhab Syiah. Oleh karena itu, Buya Hamka berkeyakinan bahwa Islam dibawa langsung dari Mekah, bukan dari Gujarat. Presentasi bab 5 dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.